Kayak gini ya, teman-teman. Oke. Nah, perusahaan ini, Bapak Ibu, ya, laba operasional kalau Anda gunakan istilah yang lain, bisa ada yang namanya EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, dan amortization. Ini mirip dengan laba operasional. Kalau laba operasional itu dia bahasa accounting, ya. EBITDA itu bahasa keuangan, ya, tapi the same animal menurut saya. Oke. Sekarang perusahaan ini, Bapak Ibu, ingin ketemu investor. Ada investor, dia mau invest 5 miliar. Investor mau investasi ke perusahaan ini sebesar 5 miliar. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, kalau investor ini invest 5 miliar ke perusahaan ini, berapa persen si investor ini akan dapat saham? Kira-kira berapa persen si investor ini akan dapat? Bisa nggak dia dapat 50% kepemilikan? Bisa? Bisa aja. Bisa nggak dia dapat cuma 20% kepemilikan? Bisa? Bisa. Nah, pertanyaannya tergantung apa? Tergantung nilai perusahaannya. Maka kalau nilai perusahaannya ini misalkan 10 miliar, maka 5 miliar ini sama dengan 50%-nya. Berarti si investor ini memiliki 50%. Maka Bapak Ibu harus hitung dulu nilai perusahaan. Ya, nilai perusahaan. Nanti besok kita belajar nilai perusahaan lebih detail. Ya. Nah, jadi kalau nilai perusahaannya adalah 10 miliar, maka dia berhak atas 50%. Kalau nilai perusahaannya misalkan 20 miliar, 25%, maka dia sama dengan berapa ini? 25%. Nah, kalau gitu kita harus hitung dulu nilai perusahaan. Betul nggak? Nah, menghitung nilai perusahaan, salah satu metodenya adalah menggunakan pengalian EBITDA. Kita lihat di sini, EBITDA di 50%. Ini, dia. Ada nanya, cost dari mana 10 ini? Tuh lihat angkanya. Gampang teman-teman, 10 ini adalah benchmark industri. Ada coba Google, cari di Google, bunyinya adalah EBITDA multiple by industry. Ketemu beberapa website di sini. Nah, di website ini udah kasih tahu nih beberapa industri. 25 miliar, 5 miliar cuma 20%. Dengan memindahkan sewa uang. Coach, kalau kita bayar di muka nggak ada uangnya, utang buat bayar di muka. Yang penting pindah aja tuh akun dari beban ke amortisasi. Kenapa? Amortisasi itu kan di bawahnya EBITDA. Namanya EBITDA, earning before interest, tax, amortization, dan depreciation. Betul nggak teman? Pindahin ke bawah. Oke, valuasi lah. Ada lagi nggak yang bisa? Gaji bisa dipindahin ke bawah. Caranya gimana? Outsourcing, mungkin nggak semuanya bisa ya. Tapi misalkan ada tenaga-tenaga yang menurut Anda ini bisa di outsource. Misalkan nih tenaga salesman canvassing, gitu ya. Tenaga misalkan kebersihan dan segala macam itu bisa di outsource. Caranya total misalkan tenaga kerja outsource total biayanya 500 juta. Ya, di sini tinggal pakai kontrak pihak ketiga. Caranya gimana? Kontrak dengan perusahaan outsourcing 1 tahun, nanti didepresi, diamortisasi. Jadi di sini nanti ada amortisasi lah. Sehingga sekarang valuasi perusahaan udah 30 miliar. Berapa 5 miliar? Cuma 17%. Ada lagi nggak yang bisa? Ini bagus banget. HPP diturunin. Gimana caranya HPP diturunin? Gimana caranya?
mengamortisasi atau mengecilkan HPP-nya. Dan sekarang 50% nih. Barangkali saya dapat insight baru dari Pak Riko. Ya seperti tadi nilai persediaan akhirnya yang dimainkan. Ya gini. Jadi biasanya itu bisa juga. Ya bisa juga misalkan depresi 12,5 miliar. Berarti pilihan Anda benar. Gitu ya. Beri plus dong kalau gitu buat Anda. Nah ini disebut dengan future value, nilai masa depan. Artinya kalau Bapak Ibu sekarang punya uang 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, ya Anda harus hitung tuh future value-nya berapa. Bingung lah. Masih dua, Masih tinggi biaya. masih tinggi biaya. Itunya, karena itu kegedean. Ini yang warna kuning sih. Ini ya. Kok sudah buat susah maju. Kita buat antisipasi. Iya, diem dulu. Aku antisipasi gitu ini. Tadi apa? Pertanyaannya apa? Kenapa kenaikan APP-nya segitu? Dan saya bisa mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan gitu ya. Tentunya itu kelemahan saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kalau ada hal yang baik, tentunya datangnya dari Allah, dan kita berdoa pada Allah agar kita terus diberikan kemudahan ya dalam menjalankan bisnis kita ke depan. Saya pamit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya? Luar biasa. Kurang ya? Aman, 1, 2. Ketertangan kita nih yang kenapa lapar kelihatannya. 1, 2, 3. Oke. Yang Sore biasanya. Kalau yang sore Kak biasanya malam itu malam Satu sama lain ya. Nah ini bagian paling krusial dari value proposition canvas atau kanvas penawaran nilai itu. kayaknya tempat tadi. apa? Mana tuh nomornya? Sampai bertemu Di Kendari. Bye guys. Bye bye. Dua hari yang Dah adik-adik menyenangkan. Adik-adik menyenangkan. adik-adik. Ini pada komet deh. Oh iya. Oh iya boleh.